adik-adik kelas madya. Wah, semangat nih, Cici bisa melihat loh wajah-wajah kalian hari ini penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat. Top banget nih, keren banget. Wah, Tuhan pasti senang ya kalau kalian sungguh-sungguh sudah mempersiapkan hati untuk datang sama-sama beribadah walaupun masih secara online. Tetap ya semangatnya, jangan sampai dikasih kendor nih. Yuk kita sebelum memulai ibadah ini, kita mau satukan hati di dalam doa. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan, hari ini kami ingin beribadah. Berkatilah kami supaya kami bisa belajar dengan baik apa yang disampaikan oleh Cici atau Koko yang akan mengajar hari ini. Berkatilah kami agar kami bisa bersukacita selalu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yes, amin. Nah, sekarang gak ada yang duduk-duduk lagi. Cici mau semuanya bangkit diri. Kita mau masuk ke gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Yuk, siap semua. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, bersuka sebab Dia girangkanku. Siap ya semua ya? Nyanyi satu kali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yes, Tuhan Yesus sumber kegirangan kita semua. Nah adik-adik, sekarang kita mau siap lagi. Sama-sama kita mau nyatakan kasih kita sama Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah dulu mengasihi kita, lebih dulu mengasihi kita. Nah, kita mau nyanyi lagu Yesus mengasihi aku sama-sama ya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya.
terus mengasihi kita semua adik-adik. Nah adik-adik, hari ini Cici mau mengasih info nih buat kalian semua. Kalau tahun lalu kita juga memperingati bulan misi sepanjang bulan September. Nah sekarang juga nih kita sudah memasuki bulan September kan, di minggu yang kedua. Cici mau ingatkan kembali nih bahwa bulan September adalah bulan misi di gereja GSJA Bethlehem, di gereja kita. Nah di dalam bulan misi ini Cici akan memperkenalkan sebuah yayasan yang dinaungi oleh gereja kita, yaitu Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri, yaitu Yayasan HBLM dikenalnya nih adik-adik. Apa sih Yayasan HBLM itu? Yayasan HBLM adalah sebuah yayasan Kristen yang bergerak dalam bantuan kemanusiaan dan pengembangan masyarakat dan berada di bawah naungan gereja kita, gereja GSJA Bethlehem. Wah luar biasa ya. Gereja kita melalui Yayasan HBLM sudah memberikan bantuan bagi banyak orang, dan doa kita akan terus bisa menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Nah adik-adik semua, Yayasan HBLM ini juga punya visi yang luar biasa, keren banget, top banget. Kalian mau tahu apa visi dari Yayasan HBLM? Visi dari Yayasan HBLM yaitu membangun masyarakat Indonesia dan dunia yang berkarakter sehingga mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau saksikan salah satu kegiatan bantuan misi yang sudah dilakukan oleh Yayasan HBLM. Yuk kita saksikan sama-sama. Semua anak harus sekolah. Tidak semua orang mampu untuk dapat memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya, karena tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar biaya sekolahnya. Program ini bermaksud untuk meringankan beban orang tua dengan memberikan bantuan biaya uang pangkal ataupun uang sekolah bagi anak usia SD sampai SMA. Saat ini, jumlah semua siswa yang dibantu dari dan dipantau SD sampai SMA sekitar 311 siswa. Shalom, perkenalkan nama saya Grace Yulianta. Saya siswi dari SMK Wikrama Bogor. Saya adalah salah satu peserta program Semua Anak Harus Sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan HBLM. Tadinya saya kehilangan harapan saya untuk kembali sekolah dan melihat keuangan keluarga saya dan juga orang tua saya jatuh sakit. Tapi dengan adanya program ini, saya bisa kembali sekolah hingga saat ini saya lulus. Terima kasih HBLM telah menjadi perpanjang tangannya Tuhan. Ayo, sama-sama kita dukung program ini. Dan kabar baik harus disampaikan ke ujung bumi. God bless you. Yesaya 49 ayat 6b. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk IKOS kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi IKOS kami. Roh Kudus, tolonglah sentuh hati mereka, sehingga IKOS kami bisa mengalami perjumpaan yang indah dengan Yesus. Kiranya kami yang kecil ini dapat dipakai Tuhan sebagai alat yang luar biasa. Amin. Wow, luar biasa banget ya. GSJA melalui Yayasan HBLM sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah adik-adik, Cici mau dorong kalian untuk bisa ikut serta di dalam bulan misi ini dengan cara apa? Memberikan bantuan dana misi untuk kita masukkan ke dalam Yayasan HBLM. Nah adik-adik, sekarang Cici mau kalian juga ingat lagi nih. Kalian kan juga punya oikos ya yang sudah ditulis. Ada kan nama-namanya? Masih ingat kan?
Nah, masih didoain kan nih? Terus ya, setiap hari kita mau doakan oikos-oikos kita dengan doa 5 jarinya. Jangan lupa, karena ini salah satu bentuk kita peduli dan mengasihi jiwa-jiwa. Di dalam bulan misi ini khususnya, Cici mau ingatkan kembali buat adik-adik, tetap semangat untuk mendoakan oikos-oikosnya. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Buka hati kalian sungguh-sungguh, sama-sama kita mau mendengarkan. Dan Cici mau, biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang bisa menuntun kehidupan kita senantiasa. Yuk, siapkan hati sungguh-sungguh. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu, lebih sungguh-sungguh ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Tuntunku dalam jalan-Mu. Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar firman-Mu berguna bagi kehidupan kami. Berkatilah orang tua kami dan Cici Koko kami yang telah membimbing kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali. Firman Tuhan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai iman. Siapa di antara kalian yang tahu apa artinya iman? Iya, iman bukan hanya sekedar percaya saja, tetapi sungguh-sungguh percaya sesuatu hal yang belum atau tidak kelihatan.
Wah, tidak kelihatan ya? Betul. Contohnya apa? Siapa di antara kalian yang percaya bahwa Tuhan itu ada? Tuhan itu tidak bisa dipegang dan tidak kelihatan. Dari mana kalian tahu bahwa Tuhan itu ada? Benar, dari apa yang kita lihat di sekitar kita dan bukti kehadiran Tuhan. Itulah iman. Benar-benar mempercayainya, walaupun kita tidak bisa melihat Dia secara mata jasmani kita. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perlengkapan senjata Allah lainnya, yaitu perisai iman. Dari cerita tentang Yesus menyembuhkan hamba dari seorang perwira. Yuk kita belajar video berikut ini. Perisai iman diambil dalam kitab Efesus 6 ayat 16. Kali ini kita belajar firman Tuhan tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira yang diambil dalam kitab Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Setelah mengajar orang banyak, masuklah Yesus ke kota Kapernaum. Di situ adalah seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras. Perwira itu adalah seorang Romawi dan bukan Yahudi. Seorang perwira adalah seorang pimpinan, pejabat, dan terpandang. Di dalam rumahnya ia adalah segala-galanya, sedangkan hambanya bukanlah siapa-siapa. Namun yang luar biasa, ia masih mau memperhatikan hambanya yang sakit itu. Bahkan ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya itu. Lalu orang itu pergi mencari di mana Yesus berada. Ketika orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus, ia berkata, "Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita." Betapa perwira ini mengasihi umat Tuhan. Lalu Yesus pergi bersama mereka ke rumah hamba yang sakit itu. Ketika tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu pasti akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi bilang datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku berkata begini, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Betapa besar keyakinan dan imannya kepada Yesus, sekalipun perwira ini belum pernah bertemu atau melihat Yesus. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Yesus sendiri takjub dan memuji iman yang dimiliki perwira itu, yang justru lebih besar daripada orang Israel. Melalui cerita ini, Yesus ingin mengajarkan dan mengharapkan kita memiliki iman seperti perwira tersebut. Sebagai senjata peperangan rohani yang berikutnya adalah perisai iman. Sangatlah penting kita kenakan setiap hari. Di zaman Alkitab dulu, sebuah perisai adalah bagian yang sangat penting bagi perlindungan atau pertahanan dari seorang tentara. Sebuah perisai seperti tembok perlindungan. Walaupun seorang tentara memakai baju zirah, tetapi ia akan menggunakan perisainya terlebih dahulu untuk menghalangi panah atau senjata lain yang mencoba menyerangnya. Tentara Romawi membuat perisai mereka dari kayu. Terkadang musuh mempunyai panah mereka yang berapi sebelum dipanahkan ke musuh. Jadi para tentara harus meredam perisai-perisai mereka dalam air terlebih dahulu.
Firman Allah mengingatkan kita bahwa setan selalu berusaha memanahkan panah-panah berapi mereka ke arah anak-anak Tuhan. Panah berapi itu bukan dalam bentuk panah sesungguhnya ya, tetapi hal-hal seperti kebohongan, godaan, keraguan, kekhawatiran atau ketidakpercayaan yang membuat kita tidak lagi memiliki iman kepada Tuhan. Namun, jika kita memiliki dan mengenakan perisai iman, kita akan bisa mengalahkan panah api si jahat. Bagaimana caranya? Kita bisa mengenakan perisai iman senantiasa. Setialah beribadah. Atau saat teduh, setiap teduh, doa, baca firman Tuhan di rumah. Tinggal dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan lainnya. Mengingat dan mensyukuri segala hal yang Tuhan sudah sediakan atau sudah Tuhan lakukan di Alkitab dan di dalam hidupmu sendiri. Bersaksi dan mendengarkan kesaksian orang lain. Hal-hal di atas tersebut bisa membangun imanmu di dalam Tuhan, sehingga waktu iblis berusaha menyerangmu, imanmu akan melindungimu. Jika seorang tentara tidak membawa perisainya selama pertempuran, apakah perisainya itu bisa melindunginya? Demikian pula denganmu. Berimanlah kepada Tuhan dan kenakanlah perisai imanmu setiap saat. Ayat hafalan hari ini adalah Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Nah, coba tebak adik-adik, apa isi dalam tas Cici ini? Ya, salah semuanya. Apakah kalian percaya bahwa di dalam tas Cici ini adalah sebuah masker? Nah, kalau kalian percaya, walaupun kalian belum melihatnya, itulah iman. Betul ya adik-adik, ternyata memang masker ya dalam tas Cici ini. Sama seperti itu juga apa yang Tuhan Yesus ingin atau harapkan dari kita. Ya, Tuhan ingin kita percaya akan firman-Nya yang ada di dalam Alkitab. Walaupun kita belum melihat Yesus, kita belum melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab dengan mata kepala kita sendiri. Tetapi Ia ingin kita mempercayai firman-Nya yang di dalam Alkitab. Karena firman-Nya itu tidak pernah ingkar janji. Dia akan selalu melindungi kita. Itulah iman. Adik-adik, iman itu tidak rumit ya. Iman itu adalah percaya kepada Dia. Dengan percaya kepada Dia, kita bisa mengalahkan panah-panah api dari si jahat. Yuk kita berdoa sama-sama. Kita minta Tuhan supaya menguatkan kita, memberi kita kekuatan untuk bisa menangkal semua kuasa-kuasa iblis yang menyerang kita dengan iman yang kita punyai. Yuk kita berdoa. Bapa di surga yang kami kasih di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan sudah belajar pada kesempatan kali ini mengenai iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh ingin mempercayainya. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Dan kami percaya Engkau perlindungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk hari lepas hari kami boleh meningkatkan iman kami. Kami boleh rajin beribadah,
kami boleh rajin WPDA, kami boleh Tuhan berfellowship dengan teman-teman seiman kami, mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Dan juga Tuhan, kami rajin untuk mendengarkan kesaksian dan bersaksi kepada orang-orang tentang kasih Tuhan kepada hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa menangkis Tuhan panah-panah api si jahat yang datang kepada kami melalui godaan ataupun rasa khawatir ataupun apapun Tuhan yang iblis serang kepada kami. Kami percaya dengan iman kami kepada Tuhan, Tuhan Yesus akan menolong kami, melepaskan kami daripada panah-panah api tersebut. Terima kasih Tuhan, kami mau memakai perisai iman kami setiap saat, setiap hari. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Oh iya, jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids ya teman-teman. Serta subscribe YouTube channel Live Kids. Bagi Mama Papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, segera menghubungi Live Kids ya. Sekian Kids New hari ini. Thank you dan bye-bye. Halo adik-adik Live Kids, ketemu lagi nih sama Koko Sam. Nah, hari ini Koko akan membawakan pengumuman penting buat adik-adik semua. Jadi, pengumuman yang pertama adalah bulan ini, bulan September adalah bulan misi di gereja kita. Nah, Koko dan Cici mau mengajak adik-adik semua untuk tetap mendoakan oikos-oikos kalian, yaitu teman-teman dekat kalian yang belum mengenal Tuhan. Nah, kalian juga bisa mengajak mereka untuk beribadah online bersama dengan kalian. Koko juga mau mengajak kalian untuk mulai belajar memberikan persembahan Seed of Faith, yaitu memberi untuk membantu program-program misi di gereja kita. Nah, di minggu terakhir di bulan ini akan dibagikan formulir Seed of Faith. Nah, adik-adik bisa meminta tolong kepada papa dan mama kalian untuk mengisi formulir Seed of Faith tersebut. Nah, pengumuman yang kedua itu adalah yang kalian tunggu-tunggu nih pastinya, yaitu games berhadiah. Nah, jadi Koko akan membacakan soalnya atau pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi pertanyaannya adalah, salah satu perlengkapan senjata Allah adalah perisai A. Kebenaran, B. Iman, atau C. Roh. Nah, Koko ulangin sekali lagi ya, adik-adik dengerin baik-baik. Yang pertama, jadi salah satu perlengkapan senjata Allah adalah perisai. Yang pertama A. Kebenaran, B. Iman, atau C. Roh. Nah, jawaban adik-adik bisa langsung dikirimkan ke nomor yang ada di bawah ini. Nah, ditunggu paling lambat sampai jam 1 siang. Nantinya akan ada satu hadiah untuk satu orang pemenang yang berhasil menjawab dengan benar dan beruntung. Nah, jadi jangan lupa adik-adik ikutin gamesnya dan pastinya bakal seru. Sekian pengumuman yang Koko bawakan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selalu jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.